Alright, welcome back to the video. Hai besties, welcome back to video bersama tutor paling aneh yang pernah ada. Oh ya, before we continue, sebelum kita lanjut, mohon maaf ya sebelum-sebelumnya jadwal upload videonya kan aku biasanya kan, sosiologi itu tiap hari Kamis dan informatika itu tiap Jumat. Cuman berapa waktu ke belakang ada satu atau lain hal, jadi agak susah buat ngejaga, jadwal uploadnya supaya jadi tetap rapi dan konsisten gitu ya. Tapi mudah-mudahan, ke depannya tetap bisa konsisten kayak biasa, oke? Nah, anyway, di video terakhir kita ngomongin tentang jenis-jenis tindakan sosial kan? Masih inget? Ada 4 loh, inget gak? Ada rasional instrumental, ada rasional berorientasi nilai, ada tradisional, sama afektif. Oke? Nah, kemarin kita ngomongin itu, sekarang kita bakal ngomongin interaksi sosial, jenis-jenisnya sama bentuk-bentuknya itu apa, gitu ya. Harapannya setelah video ini teman-teman paham interaksi sosial itu apa dan kayak gimana sih, tindakan yang bisa berubah jadi interaksi sosial itu yang kayak gimana. Jenis-jenis interaksi sosial itu apa aja, sama bentuk-bentuk interaksi itu kayak gimana, oke? Let's go. So, apa itu interaksi? Ya, interaksi. Kalau kita lihat akar katanya tuh ada 2, ada kata inter sama aksi. Nah, kita lihat satu-satu. Yang namanya inter tuh kan biasanya, itu ya, kayak gini loh, kalau misalnya aku gambarin inter tuh. Kayak, timbal balik. Nah, iya, timbal balik. Atau bahasa Indonesianya mungkin dekat dengan, antar. Sementara yang namanya aksi itu kan tindakan ya, action, dari bahasa Inggris action. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa yang namanya interaksi sosial itu adalah satu, tindakan gitu ya, yang sifatnya timbal balik. Nah, beberapa buku juga menyebutkan bahwa interaksi sosial itu bisa juga berupa hubungan, gitu. Hubungan apa? Hubungan timbal balik. Kehalangan ya sama kepala aku. Baru sadar kehalangan kepala. Bentar bentar bentar. Nah, di sini ya. Hubungan timbal balik. Nah, jadi ada beberapa buku yang menyebutkan bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Timbal balik itu apa? Nah, timbal balik itu maksudnya nggak sepihak, gitu. Ingat nggak waktu kita ngomongin tindakan sosial? Kayak kalau misalnya ada seseorang melakukan tindakan, misalnya terhadap orang lain, nanti orang lainnya ngasih reaksi, kan gitu ya? Kayak hukum Newton itu loh, aksi reaksi kan? Nah, ini berarti ketika seseorang ngelakuin tindakan tuh dia nggak ngelakuin semono-mono sendiri gitu loh. Nah, ada hubungan antara dia sama orang lain, gitu ya, nanti si orang lainnya tuh ngembaliin, gitu. Jadi kayak ada tindakan yang dilakukan kedua belah pihak sehingga membentuk hubungan di antara mereka, antara si A dan si B. Itu bolak-balik, gitu. Makanya dia disebut sebagai hubungan yang timbal balik. Maksudnya tuh nggak sepihak, gitu. Syaratnya interaksi sosial, pertama ada kontak, dan yang kedua ada komunikasi. Nah, maksudnya kontak di sini adalah ada tindakan yang memulai interaksi, gitu lah. Nah, aku bilang kalau kontak tuh kayak tindakan yang memulai interaksi, ya. Tindakan yang memulai interaksi. Nah, kalau komunikasi itu proses bertukar itu ya, bertukar pesan. Kalau misalnya apa, 2 hal ini ada ketika tindakan sosial itu terjadi, maka dia bisa dibilang interaksi sosial, gitu. Ada kontak, ada komunikasi, jadi sifatnya bolak-balik, gitu. Hanya beberapa buku mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, gitu ya. Kalau mau screenshot, screenshot dulu deh. Oke. Nah, sekarang tindakan sosial tuh jenisnya apa aja, gitu ya. Kok tindakan? Aldian tindakan mulu. Mungkin karena kita butuh action ya, karena kan orang-orang kita kebanyakan omong. Eh eh. Jenis interaksi, ya. Jenis-jenis interaksi sosial tuh ada interaksi antar individu, ada interaksi antar kelompok, ada interaksi
gimana sih ngomongnya? Antara individu gitu ya, dengan kelompok. Nah, ini kayaknya udah cukup bisa ditebak dari bahasanya ya. Kalau interaksinya antar individu berarti antar satu orang dengan orang lain. Kalau antar kelompok berarti antara kumpulan orang, yang namanya kelompok itu kan kumpulan orang ya, dengan kelompok yang lain, gitu. Tapi kalau antara individu dengan kelompok berarti interaksi antara individu, nah, dengan kelompok tertentu. Begitu pula sebaliknya. Contoh yang antara individu dengan kelompok apa, Kak? Misalnya kalau ada guru lagi ngajar di depan kelas. Nah, iya, kalau ada guru lagi ngajar, gitu kan. Ini kan gurunya, dia ngobrol sama teman-teman semuanya, gitu kan ya. Berinteraksi satu orang dengan kelompok. Nah, itu bisa dibilang interaksi antara individu dengan kelompok, gitu. Nah, contoh-contoh interaksi yang lain gimana? Antar individu sama antar kelompok? Let me know in the comments ya. Coba, balas di komen ya. Aku pengen tahu teman-teman kepikiran nggak contoh-contoh interaksi sosial. Oke, yang terakhir, yang juga nanti akan kita bahas lebih dalam di video-video selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial. Nah, agak beda dengan buku-buku kebanyakan dan sumber-sumber di internet. Nah, aku akan menekankan lagi bahwa kita akan menggunakan pengertian bahwa interaksi itu adalah hubungan dua arah ya, hubungan sosial dua arah atau timbal balik ya, gitu. Nah, artinya ketika kita ngomongin bentuk interaksi sosial, berarti kita ngebedain interaksi sosial berdasarkan dia dampaknya terhadap hubungan sosial pelakunya tuh kayak gimana. Dan itu tuh ada 2, ada interaksi yang sifatnya asosiatif, ya, ada interaksi yang sifatnya disosiatif. Oh, kodo. Disosiatif. Ada juga yang menyebutnya disasosiatif ya, itu juga sebenarnya. Nah, biasanya kalau di buku-buku atau di internet asosiatif kayak mengarah pada kerjasama gitu ya. Kalau yang disosiatif itu mengarah pada konflik. Nah, nggak 100% salah, cuman aku pengen kita tetap, koridornya tuh kita ngomongin hubungan sosial. Makanya, aku akan mengatakan bahwa interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang memperkuat gitu ya, hubungan sosial. Kak Aldian mau nulis apa sih? Memperkuat hubungan sosial. Jadi, interaksi sosial asosiatif itu, misalnya ada 2 orang yang saling berinteraksi, nah, bentuk interaksi mereka atau interaksi yang mereka lakukan ngebuat hubungan sosial mereka tuh makin kuat, gitu. Ala-ala kalau teman-teman main game Persona terus milih pilihan yang tepat sehingga social link atau kalau Persona 5 tuh confident, level social link atau confident-nya naik, gitu. Ya asal jangan bikin harem aja entar soalnya kalau di bulan Februari kalau dibikin harem entar ditempol sama semua. Itu dari zaman Persona 3 kalau bikin harem tuh ada aja kejadiannya. Oke. Nah, kalau disosiatif, oke, ini bisa dibalik ya, kalau asosiatif itu memperkuat, kalau disosiatif itu memperlemah hubungan sosial, gitu. Nah, artinya kalau interaksinya disosiatif, ketika mereka yang berinteraksi bukannya malah jadi makin kuat, malah justru mereka malah jadi makin lemah hubungan antara satu sama yang lain, gitu. The question is, memang interaksi apa aja sih yang termasuk asosiatif dan interaksi apa aja sih yang termasuk disosiatif? Oke, kita bakal ngobrolin itu di rangkaian video-video selanjutnya. So, stay tune. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, jangan segan-segan ya, jangan sungkan. Langsung taruh di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like, share, and subscribe. Sebarin video ini ke semuanya supaya yang lain yang lagi belajar IPS atau sosiologi juga bisa belajar. Dan kalau misalnya ada apa-apa, selalu kolom komentar tuh terbuka buat teman-teman, oke? Aku bakal balas setiap komentar. Oh iya, before we close the video, nah, sekarang aku bakal mulai ngebagi-bagiin ini ya, whiteboard yang aku tulis. Ya, aku kan ganti software, kemarin pakai OpenBoard, sekarang aku pakai, OneNote, dan lebih mudah buat aku ngebagi-bagiin ini. Jadi nanti aku bakal upload ke websiteku aldianhu.site. Aku bakal coba bagi-bagiin ini ya, si whiteboard yang aku tulis dalam bentuk PDF. Kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti bakal ada linknya di deskripsi, oke? Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini sampai beres. Sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain notification bell.
See you in the next video.